Om Tom Lembong bilang RAWR dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Eh, kayak macan gitu. Apa suara singa, suara macan. Oh, ROWOR tuh gitu tuh. Roar, roar. Roaring. Oh, Nggak sanggup aku, nggak sanggup, maaf. oke. Dikira ini singkatan apa gitu. Huruf besar semua. RAWR kayak SGIE gitu ya. Eh, apa? Nggak. Itu kayak suara macan. Sebentar. Nih. Kita lihat lagi. Mana lagi? Ada yang minta Ke malam. Malang dong. Ya, insya Allah nanti ke Malang juga. Mantap, mantap. Salam dari Padang. Aduh, Apa tuh? Langsung merah mukanya. Memang. Juicy. merah terus sekarang. Jadi Seharian merah terus. tadi malam gimana tuh? Apa ngikutin timeline nggak tadi Oh malam? my god, oh my god. Apa nggak nyangka, benar nggak nyangka, ya kan? Ya kan spontan aja, kayak seperti yang tadi saya cerita. Apa? Nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak banjir memori-memori indah. Ya kan dulu jadi penulis pidatonya Pak Presiden, ya kan? Mendampingi beliau ke mancanegara, kasih butir bicara, ya kan, yang tadi Anies bilang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam meeting bilateral segala macam kan. Terus kan saya tweet aja tuh apa mengenang saat-saat saya bersama Pak Presiden di Washington DC. Ya nggak kepikir sih banjir komentar, banjir apa reposting dan retweet dan sebagainya ya. Jadi, sampai tadi pagi makanya saya saking terkesima ya kan sampai jam 3 pagi baca-baca sampai jam 3 pagi nggak bisa stop kecanduan saya baca, oh my god, katanya komentarnya lucu banget, oh my god, komentarnya dahsyat ya. Kita tahulah nggak ada yang bisa ngalahin orang Indonesia kalau soal guyon dan kreativitas ya. Jadi pertemuan dengan Pak Tom Lembong apa saja yang dibahas? Ya, jadi alhamdulillah tadi kita berkesempatan untuk menjenguk Pak Tom Lembong dan kita melihat Pak Tom kondisinya sehat, penuh semangat dan beliau menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk Indonesia. Jadi yang banyak kita bahas adalah tentang ekonomi Indonesia, tentang bagaimana langkah-langkah untuk bisa membuat situasi ekonomi jadi lebih baik. Jadi tadi kita berdiskusi banyak tentang persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Malah bisa dibilang kita nggak membicarakan tentang perkaranya sendiri, tapi malah mendiskusikan soal Indonesia, soal global, dan itu yang kita obrolkan sepanjang diskusi. Jadi suasananya itu seperti kalau saya sama Tom lagi ngobrol di masa-masa lalu, ya kita diskusi tentang kondisi yang ada di sekitar kita. Di suasana itu sama-sama dengan Pak Ari Yusuf sama Pak Zaid, dan diskusinya guyup sejam lebih ya kita. Iya, nggak terasa sejam lebih, jam setengah. 1 jam setengah. Jam setengah kita ngobrol. Cara keindonesiaan. Terima kasih buat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk silaturahmi pada siang hari ini, dan mereka semua sangat bersahabat dan memudahkan dalam kita ngobrol tadi. Baik. Sebelumnya kan bawa kenang-kenangan, oleh-oleh buku yang punya makna. Kalau hari ini gimana, Pak? Ada bukunya, sebentar saya tunjukin bukunya sebentar. Bukunya jadi tadi saya memberikan sebuah buku. Tom ini suka baca buku. Tadi dia cerita kalau sekarang ini dia bisa 1 buku 1 minggu selesai.
Kalau sebelumnya mungkin 1 bulan, 2 bulan baru selesai. Saya bawa buku ditulis oleh penulis dari Jepang, namanya Takashi Shiraishi, menulis buku judulnya Dunia Hantu di Gul. Nah, ini kisah era 1926 sampai 1941, di mana pemolisian sebagai strategi politik Indonesia masa kolonial. Ini bacaan untuk Pak Tom mendampingi di masa-masa penuh ujian ini. Itu bacaan bukunya buat Pak Tom. Baik, Pak, meskipun tidak membahas aspek perkaranya, saya ingin minta tanggapan. Kemarin Kejaksaan Agung itu kan sudah melakukan konversi yang baru, dan ternyata angka 578 miliar yang tadinya disebut kerugian di masa Pak Tom Lembong, ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong. Tanggapan Pak Anies seperti apa melihat ini? Insya Allah itu semua nanti akan terkuak di pengadilan, dan kita mengharapkan bahwa di pengadilan besok proses dilakukan dengan benar, dan para hakim nantinya bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang benar dan seadil-adilnya. Itu harapannya. Baik, ke Pak Ari, Pak Arya. Ya. Persidangan kapan rencananya akan digelar, Pak? Insya Allah kita sidang tanggal 6, hari Kamis ya, hari Kamis. Dan tadi alhamdulillah Pak Tom juga sehat, kondisi fisiknya, dan dia siap untuk melaksanakan persidangan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, bahwa kami tadi lebih banyak berdiskusi tentang harapan kita, bagaimana pemikiran-pemikiran tentang keindonesiaan. Jadi luar biasa, Pak Tom di dalam tahanan pun masih mikirin Indonesia. Kita yang di luar belum tentu mikirin Indonesia, tapi beliau di dalam masih mikirin. Jadi beliau memang luar biasa, kita sangat kagum sama beliau, dan kita semua tim penasihat hukum semakin bersemangat bahwa yang kita bela ini benar-benar seorang kesatria, seorang patriot, yang betul-betul seorang negarawan. Oke. Terkait dengan yang tadi juga saya ingin minta tanggapan Pak, bahwa kerugian yang sempat disebutkan itu ternyata bukan di masa Pak Tom Lembong. Bagaimana Pak? Ya kalau bicara kejanggalan kita sudah sangat banyak nih kejanggalannya. Jadi nanti akan terkuak semua dalam persidangan itu, akan terbuka, dan semua publik juga akan menilai bahwa mana yang benar. Karena dari awal memang Pak Tom tidak layak untuk dijadikan tersangka, apalagi sampai jadi terdakwa. Sebetulnya sangat tidak layak. Tapi ya sudah, proses sudah berjalan, kita hadapi, dan Pak Tom dengan senang untuk menghadapinya. Dengan siap beliau untuk menghadapinya. Tim hukumnya juga siap dong berarti ya? Wajib siap kita, wajib siap. Oke? Terakhir Pak, satu lagi. Mohon ucapan Ramadan untuk para anak abah dan juga para follower tim hukum. Ya, terima kasih buat teman-teman di tim hukum ini, Pak Ari Yusuf dan seluruh timnya yang bekerja luar biasa. Terima kasih telah berjuang untuk menjaga kebenaran, keadilan. Dan besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa, semoga puasanya diterima, dan insya Allah berhasil meraih derajat muttaqin. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama. Mic-nya tuh.